Aku berdiri mematung di bawah derasnya hujan, menatap jalan di mana Gapi menghilang. "Jangan dipandang terus, sudah pergi!" teriakan Bang Pito mengagetkanku. Aku segera menoleh. Bang Pito berdiri di teras dengan senyum mengejek. Dalam keadaan basah kuyup, kuhampiri ia. "Abang tahu gak, aku sudah seperti orang gila, nunggu orang berjam-jam tapi tak kunjung datang," omelku. "Abang tadi ketiduran. Maaf ya." Bang Pito menangkupkan kedua tangannya. "Tapi senang kan hujan-hujan gini dibonceng cowok tampan?" Tawa Bang Pito menyembul dari mulutnya. "Apa sih Bang Pito, gak lucu?" ucapku menahan malu dan berlalu meninggalkannya. Kututup pintu kamar dengan bibir tersungging. Entah kenapa, wajah pria bernama Gapi tadi terus melintas dalam benak. "Ini tidak beres. Sadar, Ara." Kupukul kedua pipi dengan keras. "Au, sakit," ucapku meringis. Aku bergegas mengambil handuk dan segera membersihkan diri, berharap kenangan tadi akan luruh tersiram air. Badan segar, perut kenyang, saatnya tidur. Alarm sudah diatur, lampu kamar pun sudah mati. Tinggal menutup mata. Tapi sepertinya ada yang salah. Aku yang biasanya mudah untuk tertidur, kini lain. Pada kegelapan, bayangan pria bernama Gapi seakan datang menghantui. Senyumannya terus berputar dalam ingatan. Kenapa debaran ini harus selalu kurasakan? "Ah, Ara, kamu ini kenapa? Jangan terlalu berlebihan, Ara. Ia hanya mengantar pulang saja, tidak lebih." "Ya ampun, kenapa aku jadi begini?" Ku ambil gelas berisi air dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Ku baringkan tubuh dengan guling dalam pelukan. Merasakan kenyamanan saat memeluknya, kesadaranku pun mulai melayang. Gedoran pintu membangunkan mimpi indahku. "Ara, bangun! Sudah siang!" teriak Bang Pito di balik pintu. Kulihat jam sudah menunjukkan 07.50. "Ya ampun, aku kesiangan." "Iya bang, tunggu," jawabku bergegas ke kamar mandi. "Gawat, ini kan hari pertama aku ngampus. Kenapa kamu jadi lalai seperti ini, Ara?" Tanpa mandi, segera ku kenakan pakaian dan atribut yang sudah dititahkan pihak kampus. Baju hitam putih, rambut kuncir 3, dan tas plastik di gendongan. Bang Pito sudah menunggu di halaman. "Model apa itu? Kok mirip anak TK?" Bang Pito tertawa puas. "Jangan banyak tanya," jawabku merengut kesal sambil membuka pintu mobil. "Jalan sekarang?" tanya Bang Pito di depan kemudi. "Iya, aku sudah terlambat." Mobil mulai melaju, meninggalkan halaman. "Enak dong," ucap Bang Pito di tengah perjalanan. "Apa?" tanyaku. "Pertama ngampus, langsung dapat hukuman," ejek Bang Pito dengan tawanya. "Berisik," bentakku menahan kesal. "Idih, anak TK marah." Bang Pito ngacak-ngacak rambutku. "Abang, apa sih? Jadi rusak kan?" Rutuku dengan tangan merapikan ikatan rambut. Mobil berhenti di depan gerbang kampus. Dengan gontai, aku melangkah turun. Bang Pito menurunkan kaca mobil. "Semangat, selamat menjalankan hukuman." Ia pergi sambil melambaikan tangan. "Is, kenapa harus punya kakak macam Bang Pito sih? Nyebelin." Setelah beberapa langkah masuk area kampus, teriakan dari speaker toa mengagetkanku. "Woi anak baru, cepat sini menghadap." Dengan melangkah ragu, kuhampiri lapangan yang dipenuhi mahasiswa berpakaian hitam putih dan berjas alma mater biru.
Aku sudah pasrah, aku salah, telat setengah jam lebih, pantas bagiku untuk mendapat hukuman. Semua mata tertuju padaku, kutundukkan pandangan untuk mengurangi rasa malu. Cepat, dasar lelet, teriakan wanita kembali dilontarkan lewat toa. Berdiri di sana, seorang mahasiswa pria berjas menunjuk tempat di samping tiang bendera. Aku beranjak ke tempat yang diperintah. Di sana sudah ada seorang pria yang sedang berdiri hormat menghadap tiang. "Kamu tahu kan kesalahanmu apa?" tanya salah satu senior. Ku jawab dengan anggukan kepala. "Mana tag namamu?" lanjutnya. Ku arahkan pandangan pada bagian dada. Gawat, aku lupa. Ara, sejak kapan kamu seceroboh ini? "Maaf, aku lupa," ucapku setengah lirih dengan kepala menunduk. Sudah terlambat, teledor lagi. "Nama kamu siapa?" tanya senior pria yang suaranya tak asing bagiku. "Arami Alisba Putri," jawabku gugup. Kalau diajak ngomong lihat orangnya. "Jangan nunduk, kamu diajarkan sopan santun kan?" ucap salah satu senior wanita. Ku angkat kepala dengan berat. Semuanya terlihat jelas. Wajah serius mereka membuat nyaliku ciut. Tapi salah satu senior pria menyita perhatianku. Gapi, pria yang mengantarku pulang. Ia berdiri angkuh dengan mengenakan jas. Sombong sekali dia. Tersenyum pun tidak. Bahkan ia hanya menatapku sekilas. Sikapnya sangat lain dengan kemarin. Dasar pria aneh. "Cepat lari!" teriakan Toa membuyarkan lamunan. Lari?" tanyaku memastikan. "Iya, jangan terlalu banyak. 5 putaran pun cukup," ucap senior wanita dengan wajah garangnya. "Apa? Aku harus lari di lapangan seluas ini? Gila saja." "Cepat!" teriakan nyaring berasal dari Toa menggema. Dia pikir aku ini budak apa? Dengan gontai aku mulai melangkah, mengikuti pria yang sedang dihukum menghadap tiang tadi. Sementara mahasiswa baru lainnya kini membubarkan diri. Mereka masuk ke area dalam kampus. Putaran demi putaran ku berlari. Perutku mulai terasa perih, menahan lapar. Karena tadi pagi terburu-buru membuatku tidak sempat sarapan. "Cukup!" teriakan salah satu senior pria yang ku kenal. Ia melambaikan tangan. Ku pelankan langkah. Dengan gontai ku hampiri ia. "Ambil ini." Ia mengulurkan sebotol air mineral. "Tidak usah repot-repot," tolakku. Ia menarik lenganku dan meletakkan botol di atas telapak tangan dengan paksa. "Aku tahu kamu belum sarapan," ucapnya lembut. "Terima kasih." Tanpa penolakan lagi, air dalam botol langsung kuteguk. "Untukku mana, Kak?" sela pria yang ikut dihukum bersamaku. "Beli sendiri sana," ucapnya acuh. Pria dengan tag nama Depan pun merengut kesal. "Ayo ikut," perintah Gapi. Aku dan pria bernama Depan mengekor di belakang. Masuk ke dalam ruangan yang bertuliskan aula. Semua mahasiswa tadi sedang berkumpul di sini. Sepertinya sedang diadakan perlombaan kecil. "Sini!" Senior wanita yang dari tadi memegang Toa melambaikan tangan. Ia memperkenalkan diri sebagai Sinta, memerintahkanku untuk bergabung bersama peserta lainnya. Agenda acara satu persatu selesai dilaksanakan. Tinggal acara terakhir. Semua peserta harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya tanda tangan mahasiswa senior yang ada di area kampus. Yang mendapat tanda tangan terbanyak akan mendapat hadiah menarik dari pihak kampus.
Semua peserta mulai berpencar, berusaha untuk mendapat tanda tangan terbanyak. Dalam keadaan lapar, aku harus berlari mengejar beberapa senior yang mencoba kabur. Beberapa senior yang tertangkap memberikanku tantangan konyol yang memalukan. Jika tidak kupenuhi, jangan harap akan mendapat tanda tangannya. Terkadang ada pun senior usil yang menggoda. Ia menawarkan agar menukar tanda tangan mereka dengan nomor handphoneku. Tidak kehabisan akal, ku berikan saja deretan nomor dengan asal. Berlari ke setiap sudut kampus, naik turun tangga membuatku menjadi lemas. Apalagi dengan kondisi perut kosong. Duk, suara benturan terdengar nyaring. Saat lututku mencium lantai, kakiku tersandung. Au, aku meringis menahan sakit. Ternyata tali sepatuku lepas. Aku bangkit dengan perlahan, mengabaikan rasa sakit. Dengan susah payah aku melangkah. Tiba-tiba sepasang tangan kekar mengapit bahuku, memapahku menuju bangku. Duduk dulu. Dengan hati-hati ia membantu. Pria yang pernah memperkenalkan diri sebagai Gapi kini tersenyum di depan mata. Ia berlutut mengikat tali sepatuku. Terima kasih, ucapku merasa tak enak. Santai saja, mana yang sakit? Aku antar ke UKK ya, ucapnya khawatir. Tidak perlu, hanya memar sedikit, jawabku meyakinkan. Tak mau membuatnya khawatir, ku coba bangkit dengan perlahan. Au, rintihku. Jangan dipaksakan, kita ke UKK saja. Tanpa menunggu persetujuan, ia langsung menggendongku. Apa-apaan sih? Turunin gak? Malu tahu? Ucapku setengah kesal. Sekuat tenaga ku coba turun dari gendongannya. Tanpa menggubris ucapanku, ia terus melangkah dengan cepat. Kamu dengar kan? Aku mau turun. Aku baik-baik saja, hanya sakit sedikit. Sebisa mungkin ku yakinkan ia. Beberapa orang melihat heran ke arah kami, membuatku menjadi risih. Lepas, lepas. Kupukul tangannya sekuat tenaga. Ia membawaku ke dalam ruangan yang memiliki aroma khas obat-obatan. Tolong dicek, apa ada luka serius? Ucapnya panik kepada petugas UKK. Secara perlahan ia membaringkanku. Silahkan keluar dulu, biar ku periksa, jawab wanita muda dengan stetoskopnya. Hanya benturan ringan, nanti juga membaik, ucapnya sambil membuka lemari yang berisi bermacam-macam obat. Ini obat pereda sakit, diminum dulu. Ia memberikan roti, 1 tablet obat, dan segelas air putih. Melihat penampilannya, sepertinya ia masih berstatus mahasiswi. Apa mungkin di universitas ini ada fakultas kesehatan juga? Karena semua sudah diatur ayah, nama-nama fakultas yang ada di sini pun aku tak tahu. Fakultas Desain dan Arsitektur, jurusan Desain Produk, itulah pilihan ayah untukku. Di luar minat dan kemampuanku, entah apa yang akan kupelajari nanti, biarlah mengalir dengan sendirinya. Semua yang ayah pilih pasti itu yang terbaik bagiku.